Drama hukum ala selebriti kembali mencuri sorotan. Kali ini, panggungnya dipenuhi tepuk tangan palsu dari para penonton yang terlalu cepat menilai Nikita Mirzani kalah, gugatan Wan Prestasi dicabut. Tapi, benarkah begitu? Kalau hidup adalah catur, maka langkah Nikita barusan bukan mundur, tapi mengatur bidak. Dalam hukum perdata, mencabut gugatan bukan berarti gugatan itu salah. Justru, sejak gugatan itu resmi terdaftar dan diproses oleh pengadilan, itu artinya ada dasar dan keyakinan hukum yang cukup kuat dari pihak penggugat. Jadi, mari tinggalkan kebiasaan menertawakan langkah yang belum selesai. Pencabutan gugatan ini justru bisa dibaca sebagai manuver elegan sebelum menyerang balik. Bukan kalah, tapi restrukturisasi taktik. Karena di balik panggung gugatan perdata ada pentas yang lebih besar. Kasus pidana dugaan pemerasan oleh Nikita terhadap Reza Gladys sudah memasuki tahap serius menuju sidang pembuktian. Dan di dunia hukum, saat tekanan psikologis dan publik sedang membuncah, hanya satu hal yang paling dibutuhkan, fokus. Jangan sampai energi hukum terbagi dua, satu kaki di perkara Wan Prestasi, satu kaki di perkara pidana. Dalam dunia strategi, mengorbankan pion demi menteri itu bukan kesalahan, tapi seni. Dan perlu dicatat, gugatan Wan Prestasi itu bisa diajukan ulang kapan saja. Artinya, bukan ditutup, hanya ditunda diracik, dan bisa jadi disiapkan lebih matang. Dan sementara itu, mereka yang menertawakan pencabutan gugatan seperti sedang tertawa pada pemain catur yang menarik kudanya ke belakang. Padahal, kalau tahu teori permainan, langkah mundur itu kadang justru awal dari skakmat. Jadi, untuk para pendukung Reza Gladys yang sedang berpesta, saran kami satu, jangan keburu selebrasi. Permainan belum selesai. Jadi memang ya, lu Nikita Mirzani lu bener-bener lu luar biasa unpredictable lu. Lu bener-bener lu keterlaluan lu, sudah menggugat, sudah teriak-teriak katanya ada Wan Prestasi lah mau 100M lah, Polri ampe jaksa lah dijadikan turut tergugat, sekarang malah dicabut. Yang paling tambah nyesek itu ya, katanya waktu mediasi, itu pengacara dokter Eja lu sampai lu teriakin. Kami juga sangat kecewa dengan adanya pencabutan ini adalah begitu yakinnya penggugat atas gugatannya dan meyakini bahwa menang 100M. Nah, sahabat Cendol, jadi pengacara dokter Reza Gladys merasa kecewa Nikita Mirzani mencabut gugatan Wan Prestasi. Padahal katanya udah capek-capek bawain amplop, keluarin biaya ke pengadilan. Tenang, maksudnya amplop berkas. Jangan mikir macam-macam lah. Biasanya itu amplop isinya print out dokumen dan fotokopi KTP untuk keperluan persidangan, bukan yang kalian pikirkan. Dan masalah biaya itu biaya operasional ya. Masa pengacara nggak dikasih bensin ya kan? Ya nggak. Nah, sahabat Cendol, beginilah dunia litigasi kita. Perkara masuk, perkara keluar itu hal yang wajar loh. Pihak penggugat punya hak untuk melanjutkan atau mundur dari gugatan. Dan pencabutan gugatan itu bukan berarti penggugat salah ya sahabat Cendol. Bisa jadi ada strategi lain, bisa jadi ada skala prioritas yang lain. Toh perkara pidananya masih jalan ya kan. Nah, tapi yang paling menarik di sini adalah kenapa pihak tergugat terlalu kecewa. Bukankah pencabutan gugatan justru membebaskan klien mereka dari kewajiban untuk menjawab dalil Wan Prestasi? Nikita Mirzani memang mengecewakan. Tapi tunggu dulu. Siapa sebenarnya yang lagi kecewa? Pendukungnya kah? Hatersnya kah? Atau jangan-jangan yang kemarin minta gugatan dicabut tapi sekarang malah protes waktu benar-benar sudah dicabut. Nah, sahabat Cendol, pasca dicabutnya gugatan Wan Prestasi terhadap Dr. Reza Gladys, banyak pihak yang nampaknya patah hati. Yang menarik bukan cuma dari pendukung Nikita Mirzani loh, tapi dari pihak tergugat juga muncul nada kecewa. Padahal kita nggak lupa ya, kemarin-kemarin justru mereka yang bilang gugatan itu ngawur lah, minta dicabut lah, dianggap gak masuk akal lah. Sekarang ketika benar-benar sudah dicabut malah kecewa dan merasa dirugikan. Logikanya mirip seperti minta ditinggal tapi nangis pas ditinggal beneran. Nah, sekarang kita balik ke topik utama. Kira-kira langkah Nikita Mirzani ini tepat atau tidak ya? Jujur ya sahabat Cendol, jawabannya relatif dan bergantung strategi hukum. Tapi saya mau kasih analogi sederhana. Ibaratnya Nikita Mirzani itu pasien yang sedang sakit. Lalu Bang Fahmi itu pengacaranya adalah dokter pribadinya.
Ya, tentu dokter pribadi lebih tahu kan, ini pasien butuh terapi ringan kah, atau langsung rawat inap kah, atau harus operasi, atau ya mungkin ditunda dulu sampai kondisi tubuhnya siap menerima tindakan medis. Nah, seperti itulah juga strategi hukum ya, yang tahu prioritas utama ya kuasa hukumnya sendiri. Ya, sahabat channel, jadi kalau sekarang ada yang bilang kecewa karena gugatan dicabut, ya mungkin kita bisa jawab pelan-pelan ya. Loh, bukannya kemarin kamu sendiri yang bilang gugatan itu nggak penting. Kadang orang lain lebih suka ribut daripada konsisten. Sahabat channel, yuk kita tetap jadi netizen yang sehat nalar, tidak mudah terbawa drama, narasi bolak-balik. Like, follow, dan share kalau kamu suka konten edukatif beraroma logika ini. Sampai ketemu lagi bersama netizen channel yang lebih suka ngopi pakai akal sehat daripada emosi semata. Pencabutan terkait dengan adanya gugatan prestasi yang kami sampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Guys, banyak banget ya buzzer-buzzer yang ketawain gara-gara Nick Mir mencabut gugatan prestasinya terhadap RG. Tapi para buzzer-buzzernya nggak mikir, lu harusnya lihatnya gini loh, Nick Mir ini orang yang sangat bersikeras, berprinsip teguh dalam melawan musuh-musuhnya. Nah, kalau sampai dia mencabut gugatan prestasinya, berarti ada apa? Bukan berarti ada apa, ini bukan berarti Nick Mir ini pasti salah. Enggak loh, nggak seperti itu. Ya, tetapi mungkin ada kesepakatan di belakangnya itu antara pihak RG dan NM yang kita nggak ketahui. Mungkin aja bisa aja kayak gini. Lu cabut laporan, gue juga cabut laporan. Mungkin dalam kasus prestasi ini bisa dicabut dan dinyatakan selesai. Tapi RG pun mungkin ada kesepakatan akan mencabut gugatannya terhadap Nick Mir itu di sidang pidananya. Walaupun itu tidak secara langsung menghapuskan proses hukumnya, tapi itu udah jelas pasti akan membuat Nikita Mirzani ini secepatnya bebas. Dengan kata lain sangat ringan sekali. Gue nggak ngerti lah apakah benar seperti itu atau enggak. Atau yang pasti sih, gue ngelihat dari sikapnya si Nick Mir ini, memang itu bagus gitu. Dia berprinsip teguh dalam setiap menghadapi lawan-lawannya. Dari contoh yang sebelum-sebelumnya pun seperti itu. Makanya guys, gue pikir ya, Nick Mir ini gak akan mungkin mempermalukan dirinya sendiri terus mencabut prestasi seperti itu. Enggak loh, gue yakin itu enggak. Pasti ada alasan kuat di dalamnya. Dan pasti ada sesuatu di dalamnya itu. Dan gue ngambil positifnya, mungkin ada kesepakatan antara pihak RG dan pihak Nick Mir yang kita nggak ketahui. Mungkin juga telah terjadi juga suatu musyawarah atau kesepakatan khusus ya, misalkan gelar perkara khusus atau apalah, gue nggak ngerti lah. Pokoknya intinya ke sana. Ya, mungkin juga ini juga strategi dari Nick Mir, dia mengalah dulu untuk menang. Ingat loh, Nick Mir itu selalu mengalah untuk menang. Ya, jadi selalu segaris bawahi ke sana lah. Nggak mungkin soal Nick Mir itu tiba-tiba mencabut prestasinya karena apa? Dia selalu keras sudah menghadapi lawan-lawannya. Pasti ini ada strateginya supaya RG mencabut juga laporannya, walaupun mungkin setelah perkara masuk ke persidangan itu mungkin bisa saja pencabutan laporan bisa dilakukan, tapi tidak menghapuskan proses hukumnya. Dengan kata lain, Nick Mir pasti akan bebas ke sananya. Ya, harusnya lihat ke sananya loh. Dan setelah Nick Mir bebas, dia akan lebih leluasa lagi, mungkin melaporkan RG lagi atau melaporkan pihak-pihak lain yang selama ini, yang mungkin dia selama ini memendam sakit hati di dalam, tapi dia bersifat diam dulu di sana. Jadi guys, jangan ketawa dulu mentertawakan Nick Mir hanya karena Nick Mir mencabut prestasinya. Tapi lihat sikapnya Nick Mir dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, bagaimana caranya dia menghadapi lawan-lawannya. Ya, itu penting. Ya, karena nggak mungkin seorang Nick Mir itu akan merendahkan dirinya sendiri, tiba-tiba mencabut gugatan prestasinya kalau tidak ada sesuatu di dalamnya yang menguntungkan dia, yang membuat dia harus bebas. Ya, dan gua sangat bersyukur kalau Nick Mir ini sangat segera bebas dari pidananya juga. Oke?